Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif dan Reynal Karnadi. Wih, Ner, kita lagi ngapain nih? Dua-dua SUV, sama-sama SUV compact, sama-sama hybrid, dan harganya Di bawah 500 juta. di bawahnya di bawah 500 juta. Ini lagi hype banget ya. Pasar Bener. ini mobil kayak gini tuh lagi hype banget di Indonesia saat ini ya. Bener, lagi gemuk, lagi rame nih. Apalagi ini Honda dong ya, pendatang baru bos, dengan EHEV-nya. Loh, tetep Harganya dong. turun lagi. Coba kapan lagi Honda harganya turun? Oke, harganya turun. Tapi kalau hybrid, top of mind hybrid itu Toyota, pionirnya teknologi hybrid di dunia. Tapi gue akan buktikan, Ner. Kalau Honda HR-V EHEV ini RS lagi. Ini value for money banget. Harganya di bawah 500 juta rupiah, kalian udah bisa dapat top of the line-nya Honda HR-V. Gak usah, ini juga di bawah 500 juta. Persisnya di 466 juta rupiah. Dapat Toyota GR lagi, udah yang GR lagi. Yaris Cross GR with ADAS lagi. Wih, gila. Apa nih? Jeku. Jeku. Siapa nih? Si Gopas. Ini berdua kenapa sih? Udah bubar. Ya bang, begini ya bang, biasa dia realita suka ribut orangnya. Kita juga mau ributin mobilnya. Iya. Oke. Kita mau CVT war, ya biasa lah kalau ada dua mobil gini kan kita mau warin. Nah kita lagi ngomongin nih dua compact SUV hybrid ya Ner ya. Betul, hybrid. Di bawah 500 juta Nah, rupiah. gue bilang ke Jason, Iya. kalau udah hybrid, top of mind tuh Toyota. Karena memang teknologi hybrid tuh pionir Toyota yang buat. Jadi buat apa? Iya nggak salah sih, tapi ini dong Honda HR-V ngeluarin yang hybrid sekarang, EHEV RS lagi. Dan kapan lagi Honda turun harga bang? Jadi 488 juta rupiah. Mau turun harga, ini masih murah pas, 466 juta rupiah. Di bawah itu masih. Tapi secara handling fun to drive inilah desainnya cakep banget. Udah. Udah sih, udah kenapa emang? Lu kenapa bawanya sih? Iya sih. Hybrid ya? Iya. Hybrid. Tadi lo bilang apa? Compact SUV? Iya. Ini bos, medium SUV. Gak sampai 500 jutaan. PHEV. Ya udah bang, Jadi lo oke. masih bisa ikutan dong secara harga. Bisa. Kok gua agak ketar-ketir ya? Iya. Ini kok bisa ya? Medium SUV, PHEV harganya di bawah 500 juta. Iya, kok bisa ya? Nggak, tapi nggak usah khawatir, Nar. Kita kan udah brandnya, Brand dongkrak Indonesia nih, nggak takut. Honda juga. Iya, ya udah. Daripada lama-lama kita langsung CVT Warin aja gimana? Let's go. Nah, tapi biasanya gini guys. CVT War kan biasa ada juri kan? Jurinya biasanya bapak beliau. Ya. Oke. Tenang aja, tenang. Gua punya temen yang bisa dijadiin juri CVT Siapa War tuh, kali ini. Jess? Siapa tuh, Jess? Cewek, bos. Wah. Wih. Kalau gitu harus cepat diintroduce. Waduh, kenapa Oke. tuh? Oh, ini kalau cewek aja ya? cepet ya? Gila. Buat nonton. Oh iya, Oke. buat nonton. Buat Oke. viewers. Tapi sebelumnya, langsung aja kita mulai. This is it, CVT War SUV hybrid antara Toyota Yaris Cross. Honda HR-V EHEV RS. Dan Jeku J7 Super Hybrid System. Let's go. Wih, udah jajaran aja kita. Iya nih. Ini udah Cepet main banget ya. aja dia. Tengah-tengah aja nih, Maksudnya apa? Anak baru iya, ngapain di tengah-tengah? Yang paling value for money lah. mesti respect. Di bawah 500 juta. Brand-brand ini berdua. Iya, orang Indonesia kalau nggak Toyota ya Honda. Iya. Ya udah, oke daripada Gimana tuh? dulu tadi kan gue udah bilang ya, ada juri baru cewek, Betul. ya kan? Langsung Aja kita panggil yuk. Yuk. Adia. Yo, masuk. Oh, ini. Wih. Ini. Halo. Ya Halo, apa kabar? Kita kan Baik Aji tuh. dong, Nah. boleh. Waduh, ini Adia teman kita semua sih. Ini Iya. tim barunya CVT Indonesia. Betul. Saat kenal. Iya, Adia. Tahu nih ribut-ribut nih. Iya, udah tahu kan bertiga nih ngapain. Ini loh, Bang Gopas nih anak baru nih ngapain ya? Bener ya? Aduh. Kok berani banget ya? Iya. Tadi gue denger soalnya ada yang berdebat SUV di bawah 500 jutaan hybrid yang paling worth it dua ini. Ya jelas gue keterima lah. Ini di bawah 500 juta udah dapat medium SUV, plug-in hybrid, range EV-nya panjang, fiturnya banyak, dan pastinya
nyamannya nomor 1 lah. Nggak usah, itu tadi reliability, teknologi hybrid kan udah guys, pioneer, guys. udahlah. Belum terbukti semuanya, udah. Yuk. Belum terbukti. Udah. Iya. Ini fungsinya aku di sini biar nengahin kakak-kakak semua nih. bener juga. Jadi Siap. juri Iya. Ya, anak baru Thank ini. you loh. Iya, siap. Iya. Kayak biasanya kan CVT War ada 5 penilaian kan? Benar. Enggak? Tuh. Yang pertama ada desain. Yang kedua kelegaan kabin dan juga kepraktisannya. Oke. Yang ketiga kenyamanan dari 3 mobil ini juga. Oh, jelas ini lah. Belum terbukti, Ada Bang. lagi penilaiannya, tunggu dulu. Apa tuh? Yang keempat ada fitur-fiturnya, Oh, juga yang kelima lagi. performanya. Oke, ayo siap. Ayo, kita langsung aja. Pede dong. Kalau gue bukan pede, gue pengen nanya nih berdua. Masih mau ikutan nggak? Loh, masih dong. Bersil aja. Agaknya kita mesti tanya lu. Iya, lu Kenapa masih tuh? berani. Berani nggak? Orang kita ini. Ih, Tapi pede kalau banget. penilaiannya tadi udah jelas gue sapu bersih nanti semuanya. Ya udah, ayo. Dulu, jangan pede dulu, kita Iya. lihat nilainya abis ini. Oh, Ya Oke, udah, ayo. mulai dari yang penilaian pertama ya. Ya, yang pertama apa kita tuh? lihat desainnya dulu. Oke, let's go. Langsung aja kita bahas desain eksterior dari JQ J7 SHS, Honda HR-V RS e-HEV, dan Toyota Yaris Cross GR Sport HEV. Kita mulai dari desain depannya. Dari depan, Honda HR-V ini memiliki bahasa desain yang sporty dengan headlamp full LED menyipit dan grill besar berbalut krom. Sedangkan JQ J7 punya tampang depan yang maco, minimalis dan elegan dengan headlight full LED yang futuristik serta grill besar vertikal berbalut krom. Sama seperti HR-V, Yaris Cross punya bahasa desain sporty dengan headlamp full LED menyipit dan grill besar. Sehingga kami beri nilai 8,5 baik untuk Honda HR-V RS e-HEV dan JQ J7 SHS. Sedangkan 8 untuk Toyota Yaris Cross GR Sport HEV. Lanjut ke samping, sama seperti di depan, bagian samping HR-V juga punya desain yang sporty dengan atap yang landai khas mobil coupe. Handle pintu belakang yang menyatu dengan window lining membuat mobil ini seakan-akan hanya memiliki 2 pintu layaknya sebuah coupe. Serta velg berwarna gunmetal finish berukuran 18 inci. Sedangkan J7 punya desain samping yang minimalis berkat flush door handle, tapi juga kekar karena tarikan-tarikan garis yang tajam, ditambah dengan velg berwarna dual tone berukuran 19 inci. Lanjut ke desain samping Yaris Cross yang simple, terkesan main aman dengan velg berukuran 18 inci dual tone. Sehingga kami beri nilai 9 untuk Honda HR-V RS e-HEV, 8,5 untuk JQ J7 SHS, dan 7,5 untuk Toyota Yaris Cross GR Sport HEV. Sama seperti di bagian depan dan samping, desain belakang HR-V juga terkesan sporty. Berkat desain ala mobil coupe, bagian belakangnya terlihat lebih pipih dengan taillight full LED yang memanjang dari sisi kiri ke kanan. Sedangkan J7 memiliki desain eksterior yang mengalir dari depan, samping, ke belakang. Di belakang desainnya juga minimalis, tapi juga terkesan elegan dengan desain lampu belakang full LED bar yang memanjang dari kiri ke kanan. Lanjut ke Yaris Cross, desain belakangnya lagi-lagi memberikan kesan sporty dengan bentuk taillights full LED yang mirip seperti saudaranya. Sehingga kami beri nilai 8,5 untuk JQ J7 SHS dan sama-sama 8 untuk Honda HR-V RS e-HEV maupun Toyota Yaris Cross GR Sport HEV. Lanjut ke desain interior. Untuk desain interior, harus diakui desain interior dari J7 terlihat lebih modern dan futuristis jika dibandingkan dengan interior dari HR-V maupun Yaris Cross yang terkesan konvensional. Sehingga kami beri nilai 9 untuk JQ J7 SHS, 8,5 untuk Honda HR-V RS e-HEV, dan 8 untuk Toyota Yaris Cross GR Sport HEV. Oke nih kakak-kakak, udah dibahas desainnya ketiganya nih. Mulai dari eksteriornya, dari depan, samping, dan juga belakang. Dan juga gak lupa interiornya udah dibahas ya semuanya. Iya dong. Bedanya gimana? HR-V gila nih. Dari awal kemunculannya itu udah jadi favoritnya warga plus 62. SUV kok coupe inilah. Nuansa Britishnya kental banget. Oh, British ya? British from classic beyond classic. Oh iya, soalnya ada hubungannya sama Land Rover ya? Jaguar Land Rover, bener. Iya, Desainernya iya. itu adalah desainer dari Jaguar Land Rover. Jadi Ush. ini nuansa Britishnya tuh kental banget. Oke. Kayak kita tahu, mobil British tuh desainnya ganteng semua. Udah pasti lah kalau desainnya. Gimana Ya, nih? ya Yang udah. kiri aku pembelaannya gimana nih? Ya udah, kok diem aja? pembelaan dari sini adalah mobil ini tuh lebih aman aja, main aman aja.
nggak striking, nggak gimana, tapi main aman aja, udah nggak salah gitu. Dan juga udah GR Sport, velg 18 inci, ya buat gue sih udah oke banget itu, udah more than enough. Iya, ya More udah, than ya udah. enough. Emang sih kalau emang soal desain sih emang selera masing-masing ya. Betul. Menyesuaikan preferensi masing-masing. Tapi aku udah punya nilainya masing-masing buat desain keseluruhannya. Wih, Let's go. Gimana? Yakin? Oke. Kita sebutin dari, aduh maaf dari yang kecil dulu ya. Iya. Lu Nilainya udah kayak Apanya nih kecil nih? Nilai keseluruhan dari Nilainya. desain. mobilnya. Kenapa sih? Tadi kan dimensi mobilnya. Nggak underestimate. Enggak. kecil apa- nyalinya kali. Nah, lanjut. Oke. Lanjut ya. Yang terkecilnya itu di 31,5. Wih, siapa tuh? Pasti bukan ini. Ih, bukan ini. Gede. Pasti bukan ini. Itu Itulah pasti yang ujung situ lah. diraih oleh Yaris Cross Hybrid. Tuh kan? Kok bisa nih? Aku ngejauh dulu kali ya. Kenapa tuh? Ya udah lanjut dulu nanti kita debat nanti. Tapi sebenarnya desainnya nggak jelek. Iya. Cuma memang dua mobil ini Sorry. desainnya lebih sorry to say. Sorry, man. Lebih keren. Itu nggak jelek, bagus. Nggak Bagus. jelek. Sport, bro, GR Sport. Fungsional. RS. Yang kedua dulu. Oke, siap. Yang kedua dulu nilainya 34. Menangkan Wih. oleh HRV Hybrid. Apa gue bilang kan? Apa gue bilang? Yang pastinya jadinya British itu- pemenangnya adalah JQ J7 PHEV. Nah, Nilainya iyalah. di 34,5. Ah, Nuansa British itu emang mobil British itu nggak ada yang apa ya? Nggak ada Ya, yang fail ya. salah Bagus ya. desainnya. Iya, desain. Elegan, terus kalau di jalan tuh kelihatan wah punya statement lah. Iya, tapi Dan- jujur ya. Kenapa? Tapi jujur ya Bang, emang siluet-siluetnya si JQ J7 SHS nih ada siluet-siluetnya si saudaranya. Oh iya benar. Iya. Karena memang dia di sana juga joint venture kan. Bener, sama terinspirasi General lah ya Motors. di sana. Cakep sih, ganteng sih. Cakep. Ya Ya kalau udah, udah. dibilang orang-orang bilang niru, ya bukan karena memang desainernya sama Ya, gitu bener loh. juga ya. Ah, Mau Namanya dibilang- Mas, namanya Hah? siapa? Peter John Matkin sama Chris Wih. Rowe. Oh, boleh deh, JQ Kasih. menang di Iya. desain. Iya. Ini di yang lainnya bisa menang gak nih? Oh jelas. Habisnya apa? Wah, Ya, anjir. habis Dimensi paling gede. ini. Ya udah, oke langsung aja. Lanjut, Langsung kita aja apa nih? penilaian yang kedua, Apa tuh? yaitu kepraktisan juga kelegaan kabin. Oke, let's go. Let's go. Aduh, kelegaan kabin deh. Praktisannya bagus. Pertama-tama kita bahas kelegaan kabin dari JQ J7 SHS. Walaupun mobil ini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof, di sini kami masih bisa mendapatkan headroom yang luas. Begitu pula untuk hasil leaning test yang baik berkat adanya 3 headrest untuk penumpang di baris kedua. Namun untuk shoulder room-nya terasa cukup saja untuk mengakomodir 3 penumpang dewasa, tapi tetap memberikan legroom yang lega. Lanjut ke HRV, headroom di mobil ini memang bukan juaranya untuk postur tubuh kami. Headroomnya yang terbatas karena desain swapping roof lainnya. Sedangkan pada leaning test terasa cukup. Dan terkadang pada posisi duduk tertentu, kepala penumpang pada bagian tengah bisa menyentuh langit-langit. Sama halnya untuk shoulder room, HRV bukan yang terbaik. Tapi kalau bicara legroom, HRV salah satu yang terbaik nih. Berikutnya, Yaris Cross. Headroom di mobil ini terasa cukup saja untuk postur tubuh kami. Meskipun begitu, leaning testnya lolos, berkat adanya 3 headrest yang besar di baris keduanya. Untuk shoulder room-nya ya oke lah. Untuk leg room-nya lega. Sekarang kita bahas bagasinya. JQ J7 ini mempunyai fitur Smart Power Tailgate. Jadi, untuk membuka pintu bagasinya, kita hanya cukup mendekat dengan remote kuncinya dan tada, secara otomatis bisa terbuka jadi memudahkan kita apabila sedang membawa banyak barang bawaan. Bagasinya cukup luas ya, sangat cukup untuk menampung 1 koper kabin dan 1 koper full size ini. Lipat kursi baris keduanya dengan konfigurasi 60-40 dan otomatis kita bisa mendapatkan ruang bagasi rata lantai yang luas. Lanjut ke HRV, untuk varian RS ini pintu bagasinya sudah power tailgate ya, dan untuk ruang bagasinya cukup saja ketika baris keduanya ditegakkan. Bahkan dengan konfigurasi peletakan kedua koper yang sama, pintu bagasinya tidak bisa tertutup. Tapi situasinya berbeda pada saat kita melipat kursi baris keduanya. Seketika bisa menghasilkan ruang bagasi rata lantai yang luas.
terakhir, Yaris Cross. Sama seperti J7 dan HR-V, dia sudah disematkan dengan fitur Power Tailgate, jadi pintu bagasinya bisa terbuka secara elektris. Ruang bagasinya lumayan lapang, bahkan ketika kursi baris keduanya ditegakkan, sangat cukup untuk menampung kedua koper ini. Masih kurang luas, kalian bisa melipat kursi baris keduanya dan seketika ruang bagasinya menjadi tambah lapang. Oke, kita udah bahas kepraktisan ketiga mobil ini. Jadi waktunya kita kasih nilai ya. Ayo. Siap. Siap. Oke. Ya, siap. Yang pertama nilainya 17 dimenangkan oleh ini lagi nih, JQ J7. Ya, Yang kedua oke, deh, yang Cheng Li. kedua ya. Oke. Yang Ya. kedua nilainya 16,5 dimenangkan oleh yang ini nih, Yaris Cross Hybrid. Gitu dong. Yaudah, gue juara 3. Nilainya berapa? Juara 3 nilainya berapa? Sedikit kok bedanya, cuma 15,5. Iya, nggak apa-apa. Memang tadi kita udah cobain juga ya. Nah, lanjut. Udah, ya. Oke, udah. Kita akan bahas tentang kenyamanan dan juga kekedapan kabinnya itu sendiri dari tiga mobil. Lanjut ya. Ya, langsung aja kita ke Mau kenyamanan cek ke depan kabin. Sekarang kita masuk ke poin kenyamanan. Penilaian dibagi menjadi dua, yaitu bantingan suspensi dan kekedapan kabin. Dimulai dari suspensi JQ J7 SHS, mobil ini memiliki bantingan suspensi yang pas, bukan yang paling keras dan juga bukan yang paling empuk. Travel suspensinya pas, membuat mobil ini tidak mental-mentul maupun mengayun berlebih, serta gejala body roll-nya juga minim. Suspensinya refine layaknya mobil Eropa. Getaran-getaran dari kontur jalan yang kurang bersahabat dapat diredam dengan sangat baik pada mobil ini, sehingga mobil ini nyaman baik untuk dikendarai sendiri maupun duduk sebagai penumpang di baris kedua. Begitu pula untuk peredaman kabinnya yang sangat baik berkat kaca pada sisi driver dan penumpang depan yang sudah double glass. Suara-suara dari luar, road noise dan gemuruh angin dapat diredam dengan sangat baik sehingga mobil ini terasa hening ketika berkendara pada kecepatan menengah di kisaran 80-100 km per jam. Sekarang kita bahas kenyamanan dari Toyota Yaris Cross GR Sport Hybrid. Karakter suspensinya bisa kami bilang tergolong empuk, ayunannya juga terasa pas, namun bukan yang paling refine ketika melewati kontur jalan rusak maupun bergelombang. Tapi mesti diakui suspensinya yang paling lembut jika dibandingkan dengan dua kompetitor lainnya. Karena suspensinya yang empuk, membuat gejala body roll menjadi lebih terasa di sini. Untuk peredaman kabinnya lumayan oke ya. Suara-suara dari luar termasuk knalpot sember, gemuruh angin, dan suara dari kolong dapat diredam dengan baik pada mobil ini. Sehingga untuk poin kenyamanan kami beri nilai 17 untuk JQ J7 SHS, 16 untuk Toyota Yaris Cross GR Sport Hybrid, dan 15 untuk Honda HR-V RS eHEV. Bahas yang ketiga yaitu kenyamanan dari tiga mobil ini. Yang menang nih karena mobil ini tuh lebih lembut, terus kekedapan kabinnya tuh lebih senyap gitu dibanding dua kompetitor lain. Kalau senyap kayaknya gue udah tahu deh ya, nggak usah. Ada spoiler dikit ya? Nah, spoiler dikit lah. Suspensi juga, engineeringnya dari Inggris. Yang tadi Biasa aja. Iya, ayo. Yaudah, oke, langsung nilai aja deh. Nilai aja deh. Yang tadi aku sebutin itu dimenangkan oleh yang ini lagi nih. JQ J7. Nah. Gimana? Udah Masih mau lanjut dia menang mulu. Udah kita aja. Masih mau lanjut? Ini yang udah ambil aja, menang aja udah, kita berdua aja. Nilainya 17, tapi yang lainnya tipis-tipis juga kok. Iya, udah improve ini. Oke, juara 2 siapa deh? Juara Dua siapa? Yaris Cross Hybrid. Nilainya 16, tuh tipis kok. Itu apa masalah? Gue tanya gini. Nyampe. Iya dah, boleh deh gaya lu Tiga nyampe. apa? Yang ketiga ya hybrid ini nilainya 15. Oke, lanjut dah. Lanjut. Oke. Keempat ya. Ya. Ini mau ngerebutin juara harapan 1 apa gimana nih jadinya nih? Tunggu dulu, Iya lagi jangan nih. sombong Iya dulu. makanya gimana aja sih ya? Belum tentu loh. Aduh. Oh iya. Kesombongan adalah awal kehancuran. Nah, Masih ada 2 penilaian lagi. Iya. Yang keempat ini penilaian fitur. Oh. Wah, fitur lagi. Wih, Apa? Honda Sensing. Toyota Safety Sense. Apa namanya? Punya V2L? Menarik ya, fitur L. Iya. Langsung Oke. aja kita bahas. Let's go. Untuk fitur keselamatan,
mobil ini ADAS-nya udah lengkap banget di ADAS 19. ADAS ditambah lagi, dia nggak cuma pakai kamera aja, tapi sudah dilengkapi dengan radar. Otomatis untuk ADAS-nya bisa lebih akurat dan lebih smooth. Dan pastinya, untuk fitur keselamatan di CVT4 kali ini, gue sih pede kalau mobil ini yang paling unggul. Dari Toyota Yaris Cross GR Sport Hybrid ini, fitur keselamatannya bisa dibilang cukup oke. Mobil ini mempunyai 6 buah airbag dan juga 10 buah ADAS. Sudah komplit. Apa saja ADAS-nya? Yes, Toyota men-term ADAS-nya itu namanya Toyota Safety Sense. Jadi menurut gua, overall package safety dari mobil ini sudah oke banget. Bicara soal safety dari mobil ini udah lengkap ya. Dia punya 6 buah airbags, lalu ada 8 ADAS. Jadi kalau bicara soal fitur keselamatan dari mobil ini udah lengkap banget. Untuk fitur keamanan, mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry yang kuncinya seperti ini ya. Dan dia juga kalau misalnya kalian lupa ngunci mobil, kalian nggak perlu takut kalau misalnya mobil ini bakal terbuka dalam waktu yang lama. Karena dia sudah support fitur walk-away lock. Untuk fitur keamanan di Toyota Yaris Cross GR Sport Hybrid ini, yes, udah cukup oke. Ini kuncinya kita bisa lihat seperti tipikal kunci Toyota biasa ya. Ada lock, unlock, dan power tailgate button. Nah, untuk mengakses mobil ini, cara membuka mobilnya ini cukup pencet guratan 2 ini. Ini unlock, kita bisa lihat sudah auto retract juga. Kalau mau mengunci pintu, pencet lagi. Mantap. Jadi untuk fitur keamanan, ya sudah cukup oke di mobil ini. Untuk fitur keamanan di Honda HR-V RS e-HEV ini juga udah lumayan lengkap. Ini dia kuncinya ya. Remote kuncinya FOB-nya, lalu kemudian di sini ada tombol untuk membuka, mengunci mobilnya, lalu ada remote engine start ya. Jadi kalian bisa menyalakan mesin mobilnya hanya dengan menekan tombol yang ada di remote kuncinya. Yuk kita tes aja yuk. Iya, dan otomatis sudah menyala mesinnya. Jadi lumayan lah ya, ketika kalian masuk ke dalam mobilnya, udah ada mobilnya. Enak, ya mantap banget. Oke, lalu kemudian di sini di kuncinya juga ada dedicated button untuk membuka dan juga menutup power tailgate-nya atau pintu bagasinya ya. Jadi bisa kita buka, langsung tekan, otomatis pintu bagasi bisa terbuka. Dan juga ditutup. Iya. Oke, untuk mengakses mobil ini pastinya dia sudah pakai keyless entry. Jadi kalian tinggal ya, misalkan kita langsung buka aja. Nah, untuk mengakses mobilnya, kalian tinggal simpan aja nih kuncinya ya di kantong atau di mana. Dan untuk mengunci mobilnya, tinggal menekan 3 guratan yang ada di handle pintunya ya, baik di sisi driver maupun penumpang depan. Dan untuk membukanya, kalian tinggal melambaikan tangan di handle pintunya. Dan otomatis kita bisa akses mobil ya. Jadi untuk fitur keamanan dari mobil ini udah lengkap. Mantap. Untuk fitur entertainment, ya jelas lah ini paling unggul. Di CVT4 kali ini cuma JQ J7 SHS ini yang pakai premium sound. Dia udah pakai premium sound dari Sony yang speakernya ada 8 buah speaker. Jadi untuk suaranya bisa dijamin terbaik di CVT4 kali ini. Untuk head unitnya sendiri, dia sudah memakai head unit berukuran 14,8 inci dan resolusinya bagus. Dan sudah support konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto, baik secara wired maupun wireless. Dengan fitur kayak gitu sih, gue yakin di CVT4 kali ini, fitur entertainment-nya JQ J7 SHS ini paling unggul. Untuk fitur entertainment, Toyota Yaris Cross GR Sport Hybrid ini sudah cukup komplit ya. Di tengah sini, center display-nya sudah 10,1 inci, resolusi sudah bagus. Sudah disematkan wireless Android Auto dan wireless Apple CarPlay. Ada radio juga, ada Bluetooth juga, vehicle information semua bisa diakses lewat tengah sini. Speakernya sudah 6. Jadi untuk overall ini sudah tick all the boxes ya. Untuk fitur entertainment di Honda HR-V e-HEV RS ini juga udah lumayan lengkap fiturnya ya. Di sini sudah ada layar head unit yang berukuran 8 inch. Ya memang lebih kecil jika dibandingkan dengan Yaris Cross maupun juga si JQ J7. Tapi fiturnya udah lumayan lengkap. Di sini sudah support wireless maupun wired, Apple CarPlay, dan juga Android Auto. Jadi secara fitur entertainment juga udah lumayan lengkap. Speakernya totalnya ada 8, 4 speaker dan juga 4 tweeter. Jadi untuk fitur entertainment udah lumayan oke lah HR-V RS e-HEV ini. Untuk fitur penunjang, jelas lah mobil ini yang paling unggul di CVT4 kali ini. Pertama, dia punya electric seat untuk driver dan juga penumpang depan. Dan ada fungsi memory seat untuk bagian drivernya. Dan gak cuma itu doang.
dia juga punya ventilated seat untuk penumpang depan dan juga driver. Jadi kalau misalnya di siang hari lagi kepanasan, kalian tinggal nyalain aja dan hari kalian akan jadi lebih adem. Terus dia juga punya instrumen cluster yang udah full digital, ukurannya 12,3 inci dan resolusinya juga cukup oke. Dan dia sudah dilengkapi dengan head-up display. Jadi kalau misalnya kalian lagi konsen nih nyetir, terus kalian pengen tahu kecepatannya, kalian nggak perlu nurunin pandangan kalian. Kalian cukup fokus aja ke depan dan kalian langsung tahu kecepatannya berapa dan ada yang lagi aktif tuh ada apa aja. Mantep. Terus untuk sunroof, dia juga nggak cuma panoramic roof aja, tapi dia juga panoramic sunroof, jadi kacanya bisa dibuka dan ini besar banget sampai headroom penumpang baris kedua pun itu masih di cover sama kaca dari panoramic sunroofnya. Jadi kalau kebuka, kalian bakal puas banget melihatnya. Nah, di depan sini juga ada wireless charger yang dayanya itu 50 watt, jadi kalian nggak perlu takut ngecasnya lama dan nggak perlu takut kepanasan juga karena sudah ada pendinginnya di belakang sini. Mantap banget. Terus juga untuk kabinnya, mobil ini sudah dilengkapi dengan ambient light yang warnanya bisa diganti-ganti dan itu bisa menambah kesan eksklusif dari mobil ini ketika malam hari. Jadi untuk fitur penunjang, gue pede lah sama fitur penunjang yang dipunyain oleh JQ J7 SHS ini. Dan oh ya, yang terakhir, dia juga punya fitur V2L atau Vehicle to Load. Jadi kalian bisa, misalnya lagi camping sama keluarga kalian, mau nyalain perabotan, kalian bingung cari power source di mana, kalian nggak perlu khawatir karena mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur tersebut. Jadi kalau misalnya kalian mau nyalain, tinggal cukup colokin home appliances kalian dan home appliances tersebut akan berfungsi sebagaimana mestinya. Karena dayanya juga cukup tinggi, ada di 3300 watt. Itu sih udah setara sama rumah cluster ya. Untuk fitur penunjang di Toyota Yaris Cross GR Sport Hybrid ini sudah komplit. Kita bisa lihat di atas sudah ada panoramic sunroof ya, sangat besar dari depan sampai belakang dan otomatis ada buttonnya di sini. Dan juga di sini sudah ada dashcam. Yes. Kalau beli mobil ini sudah disematkan dashcam langsung dari dealernya. Cakep sekali. Dan juga di head unit ini sudah ada T-in-Touch, yaitu bisa ada geofencing, find my car, bisa set alarm. Kalau misalkan mobilnya dicolong itu ada alarmnya, bisa lah, semua pokoknya udah canggih. Digital instrument cluster di 7 inci bisa dibilang resolusinya sangat baik ya. Udah digital speedometer, kita bisa ganti-ganti temanya nih, keren sekali. Untuk AC sudah single zone digital climate control, udah temperatur, jadi kita bisa atur temperaturnya. Di bawahnya sini sudah ada USB-A and USB-C full. Ada, C ada, komplit. Ada wireless charger juga, tapi memang belum ada fan ya. That's alright, yang penting bisa ngecas HP. Sudah ada electronic parking brake dan juga ada auto hold-nya di sini. Nice. Dan juga di sebelah sini ada button bisa menyalakan atau membuka electric tailgate-nya ya. Jadi sudah oke banget untuk fitur penunjang di mobil ini. Nice. Untuk fitur penunjang juga udah lumayan lengkap di mobil ini. Sebut saja ya, dia ada fitur yang namanya Honda Connect. Ya, yang mana itu kalian bisa dapatkan di smartphone kalian, baik di iOS maupun juga di Android kalian ya. Itu fungsinya adalah kalian bisa mengetahui semua kondisi dari mobilnya, mulai dari sisa bensin bahan bakarnya berapa, lalu kemudian kalian bisa tahu posisi mobilnya di mana. Lalu kemudian juga ada geofencing, jadi kalau misalkan mobilnya keluar dari radar, radius yang udah kalian tentukan, dia akan memberikan warning gitu ya. Lalu kemudian juga dia juga bisa menyalakan dan juga mematikan mesinnya, yaitu remote engine start stop. Gak hanya cuma dari kunci mobil aja, tapi dari aplikasi Honda Connect juga bisa ya. Udah keren banget untuk fitur Honda Connect ini. Lalu kemudian sisanya di sini ada satu buah USB-C port, lalu ada USB-A port, wireless charger. Di sini ada driving mode khusus untuk yang varian RS. Ya, di sini ada 3 driving mode, mode berkendara, Econ, normal, dan juga sport. Ada hill descent control, electronic parking brake, brake hold. Lalu di sini ada pedal shifter. Mana ada di Yaris Cross? Di sini sih ada ya. Lalu kemudian juga fitur penunjang lainnya, dia pastinya untuk pengaturan setir sudah tilt dan teleskopik. Dan untuk sisi driver itu sudah elektrik ya pengaturan kursinya. Ini udah lengkap ya, mau height adjuster, recline, maju mundur, bisa semua. Jadi bisa disesuaikan dengan postur tubuh kalian. Dari sini ada dedicated button untuk membuka dan juga menutup si power tailgate atau bagasinya ya. Bisa terbuka dan tertutup secara elektris melalui tombol yang ada di sini. Ya, lalu kemudian sisanya nih, ini masih lengkap ya. Di sini ada sebuah
panoramic roof ya sampai ke belakang, walaupun memang terpisah. Pembukaannya masih manual ya, yang di belakang juga kita diasah ya untuk keterampilannya main origami. Nggak apa-apa, at least ada ya di situ. Lalu kemudian juga fitur penunjang lainnya nih. Ini yang gue suka nih sebenarnya nih untuk tombol-tombol arah semburan AC-nya nih. Wah, sangat satisfying banget bunyinya. Oh ya, untuk pengaturan AC-nya pasti dia sudah single zone auto climate control, sudah digital ya pengaturannya. Intinya, fitur penunjang dari mobil ini udah lengkap banget. Oke, setelah udah bahas nih fitur-fiturnya, dinilai dari sistem safety-nya gimana, terus abis itu entertainment-nya juga kayak gimana, gitu-gitulah ya. Semuanya udah dibahas dan saatnya kita rilis nilainya. Oke. Kita sebutin dari nilai yang nomor 2, juara 2 deh. Siapa tuh? Juara 2-nya dimenangkan oleh Bukan gue kan? ini. Lagi, Yaris juara Cross 2 lagi. Hybrid. Iya dong. Nilainya di 33,5. Kenapa ya? Yes. Mundurnya kejauhan, Pak. Auto frame. Mundurnya kejauhan. Ya udah, oke. Fiturnya Oke. itu komplit kok. 360, kamera udah ada. Iya. Safety sense-nya komplit. Iya. Habis itu sudah ada sunroof, panoramic sunroof yang sangat besar dan otomatis. Ya, oke. Tintas juga ada. Otomatisnya komplit ya. ditekenin banget ya? Otomatis. Ya gue ada sih panoramic roof. Loh, ini mengasah keterampilan lo. Kenapa tuh? Karena itunya cara bukanya manual dan otak lu tuh dilatih terus cuy setiap kali lu mau buka gitu. Wah, Mungkin itu cocok kalau play di restoran Jepang. Origami. Origami. Iya, nggak Origami. apa-apa, bagus. Waduh, Ya udah, oke. berantem mulu, Nah, nomor berantem mulu. Ya udah, Yang oke. Juara 1 apa juara 3 dulu deh? Itu beli mobil apa bayar kumon? Semua. Juara 3 dulu deh Juara dia. Oke. 3 dulu ya kakak-kakak ya. Juara 3-nya itu nilainya tipis banget sama Yaris. Udah pasti bukan inilah. 33 nilainya. Yang sebelah kanan itu tuh HR-V. Nggak apa-apa, Jess, nggak apa-apa. There will always be next time. Iya, enggak ini. Next year will be our year gitu ya. Ya, Yang juara 1 kepo nggak nih nilainya berapa? Sebutin aja deh. Nilainya Coba. tuh di 35. Wah, jauh ya, jauh. Selisih jauh ya. satu jauh ya, lumayan ya gitu. Karena pun sunroof tadi dibahas kan, sunroofnya lebih gede. Oh iya, Panoramic sampai sunroof. belakang. Terus Iya. juga udah premium sound. Apa sih premium? Sony. Oke. Terus juga ada sih udah pakai radar. Oh, udah pakai Gue radar. bilang tadi, ha. Terus juga ini ngomong hybrid, ya. Nggak bisa V2L ya? Ya. Duh, Ya, baterai kita kecil, Bang. Oh Iya, baterai kita kecil. Ya nggak apa-apa. Tapi kan lah ya. tetap di bawah 500 juta. Iya, Ya, ditemenin benar mulu sih, nggak 500 juta. salah sih, nggak Mm-mm. salah. Iya, dia beli nggak? Wah, Beli nggak? mempertimbangkan. Ya udah lanjut Oke. ke penilaian kelima yang terakhir nih, harapan terakhir buat Apa tuh? yang kanan dan kiri nih. Yes, apa tuh? Itu tuh di performanya. Woi, VTEC Performa. kicking yo, bro. Apalagi hybrid lagi sekarang. PHEV. WRC Champion. WRC Champion. Itu mohon maaf Pak. sorry, Mohon bukan. maaf Pak. GR-nya di depan. Iya. Nggak apa-apa, dia di GR gue udah happy kok. Iya. Iya, Nggak di apa-apa. depan Pede itu, kan Pak. semuanya tentang performa pede ya. Wah, ini Honda, bro. Baterai paling besar, tenaga motor listriknya paling besar, efisiensi. Kemarin ada yang ngetes 1.300 km Oh, Jarak tempuhnya. jarak tempuhnya. ya udah langsung aja kita bahas ya performanya gimana nih ketiganya. Oke, let's go. bahas. Nah, untuk penilaian performa kita bagi menjadi 4 poin, yaitu spesifikasi mesin, handling, efisiensi, dan akselerasi. Pertama, kita mulai dari spesifikasi mesin dari ketiga mobil. Berikut data spesifikasi mesinnya. Dan berdasarkan hasil pengetesan kami dengan rute kombinasi yang mana melewati kemacetan dalam kota dan juga kondisi jalan lancar di tol, berikut hasil figur efisiensi dari ketiga mobil. Selanjutnya, untuk performa handling. Berkat suspensinya yang pas, membuat handling dari Jeku J7 SHS ini menjadi sangat baik. Bobot setirnya yang cukup ringan, sehingga bermanuver pun menjadi mudah menggunakan mobil ini. Begitu pula pada Honda HR-V RS e-HEV yang memiliki handling yang sharp, bobot setir pas serta feedback dari jalan yang luar biasa, membuat pengendalian dari mobil ini sangat mantap.
Sedangkan Toyota Yaris Cross GR Sport Hybrid memiliki performa handling yang cukup direct dan bobot setirnya yang pas, namun bukan yang terbaik dalam CVT War kali ini. Dan terakhir, performa akselerasi drag race. 3, 2, 1, go! Oke, udah penilaian terakhir. Kita bahas. Duh, deg-degan nggak sih? Nggak ya? Gue sih gak deg-degan, kalau gue sih udah enggak. pede. Kalau gue udah jelas lah tadi lah. Gue udah expect lah. Jadi juara 3-nya. Kok gue tadi drag race cuma sendiri ya? Enggak lah, gue susul dikit lah, Bang. Iya, makanya Kita kalau susul kalau sendiri. drag race itu nggak ngeliat samping gitu, jangan cuma ke depan doang. Ke samping nggak ada Iya. mobil tadi gue lihat. Oh nggak Ai, ada. Nggak ada. Ya udah, Ya udah, aku oke, sebutin langsung ya aja. nilainya Iya. ya. Ya. Yang ketiga itu dimenangkan oleh Yaris Cross Hybrid. Kayak ketawa yang monyet gitu. Tapi kan nggak jauh beda. Nilainya tuh di 32,5. Oh, cukup oke, bagus. Boleh kan? Nggak apa-apa kan? Boleh. Nggak apa-apa. Boleh lah. Iya. Yes. Yang kedua dimenangkan oleh HRV. Nilainya 33,5. Gila, We tried our best. Ya, we tried our best, man. Kenapa? It's okay. Kenapa? Enggak apa-apa. Kita lagi... Jurinya jangan dibelakangin. Oh iya, iya. Belakangin. Oke. Jadi yang menang siapa nih? Yang menang itu Apa sih? masih Jayco J7 ini. Nilainya tinggi sih bedanya. 36,5. Udah kencang, Apa? Lagi? irit, Oh. baterai paling gede. Oi. Apa lagi? Oi. Tapi kalau performa handling nggak ada yang ngalahin, Bos. Honda. Wih, pedenya. Ya udahlah, oke lah. Udahlah, ya udahlah. Ya udah. Iya. Maksudnya Itu. setiap mobil ini ada uniknya masing-masing. Pasti. Ya udah, dia dari kan udah nilai performa. Nilai overallnya berapa nih? Oke. Nah, Kita pengen tahu nih. Aduh, udah Mulai siap dari belum? mana dulu nih? Udah siap belum? Siap. Ya udah, yang satu dulu deh, satu. Yang Gue satu pengen ya. tahu aja juara 3 dulu dong. Oh, Oh, Runner-up juara siapa? tiga Gue dulu, pengen tahu boleh, runner-up boleh. siapa. Juara 3 itu nilainya 130. Dimenangkan oleh Yaris Udah pas. Cross Hybrid. Bukan tadi gue juara 2, back juara 2, kan juara 3. Wah, ini perlu dipertanyakan ini. Wah, selamat bang. Gue udah tahu gue menang ya. Temen lu perlu dipertanyakan ini. Ternyata improvementnya dari ini mobil ini itu kebayar ya. Nyata, bro, Nyata. buktinya. Kalau dulu kan kalah memang karena dia nggak punya pilihan hybrid. Benar. Sekarang dia udah pakai mesin hybrid dan terbukti. Benar, fiturnya makin lengkap, udah pakai mesin hybrid. Harganya malah turun. Coba bayangin Honda. Oke, nggak apa-apa. Makin It's value okay, for it's money okay. lagi mobil ini. Gue accept, tapi tetap kan bedanya nggak jauh juga kan. Ya. Ya. Nggak apa, gue accept. Nanti next time, gue yakin pasti di atas itu. Kalau ada lagi. Boleh, let's see. Yang Dan kedua sama. tipis kok, yang kedua Next tipis. year will be Oh, our iya, year iya. gitu ya. Yaudah, yuk. Yang kedua Yang kedua. tipis di Poin totalnya berapa? 131, 131. Beda Mas- 1 poin. Tuh kan tebakan gue bener, tipis. Tipis Iya, kok, bener kan? tipis. Dimenangkan oleh Edge. Udah pasti nggak mungkin ini. Udah menang mulu. Insecure langsung. Yes. Seenggaknya Oke, nggak oke, nggak oke, bontot. oke. Seenggaknya nggak bontot. Soalnya dia megang HRV itu selalu paling bontot gitu loh. Iya, Oh. tapi ini improvementnya bagus sih. Oh. Yes, udah Gak best. apa, lega ya, Yes, lega yes, ya. yes. Oke. Yes. Oke, Udah. udah. Gua mau tahu Iya. siapa yang menang. Sombongnya, padahal udah sisa 1 ya. Udah sisa 1 sombong nilainya. banget. Lihat mukanya itu. Perlu affirmation ya. Iya, Iya. Juara satunya yaitu Jayco J7 HEV. Nilainya Sama-sama. tinggi sih, 140. Jadi emang lumayan jauh. Iya. dibandingin Udah pasti lah. Iya, iya, Masih iya, HEV, iya. Yes. fitur paling banyak. Desainnya cakep lagi, Bang. Kelasnya pun satu kelas di atasnya kedua mobil ini. Harganya nggak nyampe 500 jutaan. Mungkin memang dari ketiga ini harganya paling mahal. Ya. Tapi ingat, HEV, tenaga paling gede, efisiensinya paling oke, fitur paling banyak. Jadi Bener. nambah 10 juta itu nggak sampai 10% ya loh bedanya. Iya sih. Cuma bener. sekitar mungkin ya 5% lah. Yang jelas, Nar, ketiga mobil ini cocok buat main padel. Cocok. Iya. Padel cocok. Iya. Itu bawa rotas padel. Iya, masuk semua. Di parkiran padel kan biasanya gitu kan? Iya. Parkiran harus luas ya, Nar. Benar. Baru dia punya padel club namanya apa, Nar? Ya, clubhouse.
Wih. Di Gandaria ya, boleh visit-visit. Iya, parkirnya gede banget. Gede. Itu faktor utama ya? Betul. Dan biasanya kan dijajar tuh mobil. Iya. Nggak malu-maluin pakai 3 mobil ini. Oh Pasti iya, benar. apalagi yang ini satu kelas di atasnya. Wih, iya Fitur benar lagi. lengkap, Iya. efisiensinya oke, kenyamanannya oke gitu ya. Jadi Iya, ya benar. harganya juga masih oke. Cengli lah ya. Cengli. Iya, jadi bagi kalian nih yang lagi cari SUV Hybrid. hybrid, ya kalian udah mulai cost minded, udah mulai pikirin nih cost operasionalnya dari mobilnya, efisiensi dari mobilnya gitu ya, udah mulai hitung-hitungan, lagi nyari SUV yang dipakai buat sehari-hari gitu ya, bisa mempertimbangkan 3 mobil ini. Betul. Ya, memang kalau dari penilaian CVT Award kali ini kan pemenangnya si Jayco ya, J7 SAS. Emang karena overkill juga ya, Ner. Overkill, betul. Kita mesti akuin ya. Benar. Oh. Semuanya overkill, bro. Pusing kita juga. Nggak, harganya itu loh. Iya. Nggak salah kasih harga nih. Apa? Nggak Oh salah. enggak dong. Masih dapat cuan. Penilaiannya adil ya berarti ya semuanya Adil. ya. Adil. Tadi kan bikinnya di bawah 500 jutaan. Sekali Benar. lagi kita tekankan. Masuk Iya, kan? dan Masuk. ini kan menurut penilaian CVT War Iya. ya kali ini 5 penilaian tadi pemenangnya si Jayco J7 SAS. Tapi balik lagi preferensi ke masing-masing kalian. Ya, mungkin kalian punya pertimbangan lain yang di luar penilaian CVT War, sah-sah aja ya. Betul. Aja. Kalian bisa komen gimana menurut pendapat kalian, mana jagoan kalian nih, boleh komen di bawah. Ya. Oke. Tapi Oke. udah pasti ya, 3 mobil ini sangat irit, sangat efisien. Betul. Udah pasti itu. Kalau kalian kejar efisiensi, pertimbangin deh 3 Iya. mobil ini. Ya. Ya. Oke. Oke, itu aja CVT War kali ini ya. Mantap. SUV, the battle of SUV hybrid. Yes. Baik HEV maupun PHEV. Seru. Oke. Dan di bawah 500 jutaan. Di bawah Iya. 500 juta rupiah. Itu kuncinya ya, keywordnya ya. Yes, di bawah 500 Di juta. bawah 500 juta, benar. Oke, so pastikan kalian like video ini, subscribe YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting seperti ini dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan juga kalau mau beli mobil atau mau konsultasi tentang mobil 3 mobil ini, bisa main-main ke website kami di cvtindonesia.co.id. Nah, kalau mau beli tiga-tiga juga bisa Oh, kan? bisa. 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 Kok Renner sih bisa ya? Cover-runner bisa. Kalau mau ngajak kita main pedal juga bisa. Yes. DM Mana aja, lagi? DM aja. DM aja. Dia kemana? DM aja ke CVT Indonesia. Oh. Oke. Iya, iya, oke. Dan ini Gen Z ini satu-satunya Gen Z di Iya. di kameramen kita Gen Z juga sih ya. Nggak, tapi di frame ini cuma satu Gen Z. Iya sih, Nanda Gen Z, Adia Gen Z. Ah. Main-main kemana? Main-main ke mana? TikTok, Adia. It's okay, kamu. Ayo, coba lempar bola. Ai, Iya. Oke, luas banget ya. siap. Oke, siap. Oke, thank you for watching. CVTs, see you next time. Bye-bye. Stay tuned.